Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Farid. Sehat, Pak Farid? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya Assalamualaikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selamat pagi. Wah, ini luar biasa pagi ini sudah ada bapak-bapak nih ya yang langsung live ya on cam. Pak Tony, Pak Tatang, Pak Jusnan, Pak Karno tadi sudah on ya. Di-offin lagi. Baik, ya. Oh, lagi di perjalanan. Baik, hati-hati Pak Karno. Dan ya juga sudah ada Ibu Mila, ya, Coach Nana, Bu Leli, Masya Allah. Dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu sahabat-sahabat lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah bahagia sekali rasanya pagi ini bisa kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat dari kajian Sabtu pagi ya, Spiritual Journey, Magnet Rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan waktu ya untuk bisa kembali hadir bersama di kajian Saturday Morning Talk yang ke-64 hari ini. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, minggu lalu kebetulan saya ada jadwal, jadi belum bisa kita melanjutkan kajian, tapi kayaknya baru satu kali kita absen ya, nggak ikut kajian tuh rasanya kayak lama ya Bu Andi udah senyum-senyum, bener ya Bu Andi, lama banget ya. Masya Allah ternyata apa namanya itulah perlunya kita setiap minggu ya mencas ilmu, apalagi dengan kita selalu hadir di majelis ilmu, ini juga bagian dari jihad ilmu kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semua ya untuk menjemput ilmunya, kemudian juga memudahkan kita semua untuk senantiasa memperbaiki diri, sehingga tentunya kita dimudahkan segala urusannya dalam menjemput ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih juga sini sudah ada Bu Eni ya, Mbak Yuli, Pak Gaos, alhamdulillah ya, dan ya ini mumpung ingat karena lihat Mbak Yuli ya Pak Farid, mohon izin nanti jika dalam doa tips doa untuk teman-teman kita yang sedang ada yang apa tidak sehat, dan juga ada juga nih beberapa ya yang sedang mau acara maulidan sehingga tidak bisa ikut hadir di sini. Kita doakan bersama semua acara yang hari ini sedang berjalan bisa dilancarkan, sukses ya, dan juga memberikan keberkahan, manfaat yang lebih luas lagi untuk orang-orang di sekitar kita. Dan di kolom chat alhamdulillah nih ya sudah sudah banyak, saya scroll ke atas ya. Bu Leli, Coach Nana, ya waalaikumsalam, terima kasih. Bu Bandia, Bu Eni ya, Masya Allah, amin, 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 mudah-mudahan doanya dijabah nih ya. Ibu Zuraida, alhamdulillah. Mbak Nurul ya, Ibu Dwi Mulyani, wah ini CTMR ini ya, Bu Dwi sehat selalu, Masya Allah. Bu Mila, Pak Jusnan ya, alhamdulillah Pak Jusnan habis keliling ini ya, safari masjid Wali Songo atau apa ya, luar biasa. Jadi pengen jalan-jalan Pak saya ngelihatnya. Oke, kemudian Pak Tatang, Pak Slamet, alhamdulillah bisa hadir sambil goes juga Pak. Pak Ibu Eka Fenti ya, Pak Pira, alhamdulillah, Pak Praba ya dari Kuala Lumpur juga ikut membersamai, luar biasa. Ibu Ruby, Bu Miherna, Bu Siti Mariam, alhamdulillah, Bu Dwi Ismayanti dari Bandung, alhamdulillah. Bu Sumiati ya luar biasa, alhamdulillah. Oke, tidak apa, Bu Dwi Ismayanti. Pak Misbahul Murnil, Pak Misbah juga hadir ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita sambil menunggu teman-teman untuk join ya, karena ini kadang-kadang agak jet lag ya karena libur. Jadi diingatkannya, di remindernya bolak-balik gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini juga di Facebook sudah ada Ibu Latifah ya, Bu Novia Andriani, Bu Yeti, Bu Tati, Mbak Istiqomah, alhamdulillah, Ibu Neni ya, ini luar biasa juga. Bu Mumtahina Angel, Ibu Nari dari Taiwan juga membersamai, alhamdulillah. Bu Jum, Ibu Siti Mariam, Bu Komsatun, nah, Bunda Komsatun dari Singapura, alhamdulillah.
Baik, kemudian kemudian ada Ibu Reni, Bu Wahyu, Bu Surtik, ya, Bu Mariama, Bu Tati, dan masih banyak lagi Bu Wining. Luar biasa. Terima kasih Bunda-bunda soleha, Bapak Ibu soleh-soleha yang juga sudah membersamai di Facebook ya. Jadi kita alhamdulillah hari ini seperti biasa selain live di Zoom juga live di Facebook. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau, karena ini tentang sholat ya, dan ternyata ini hal yang sehari-hari kita lakukan, tapi seringkali kita keduakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari acara terkait dengan sholatku, jalan surgaku, ini mengingatkan kita, reminder kita lagi pentingnya kita untuk menjaga sholat, juga menjaga sholat di awal waktu pada khususnya. Dan yuk kita bari belajar dari Pak Farid Auladi yang ya mudah-mudahan apa yang beliau sharing ini membuat kita lebih lebih merasa sadar, lebih merasa butuh ya, tidak hanya menggugurkan kewajiban dalam melaksanakan sholat. Saya pun juga ikut belajar ya, karena kadang-kadang godaannya memang luar biasa pada saat apalagi kita diberikan kesibukan. Jadi mudah-mudahan dari acara ini, dari acara kajian pagi hari ini, kita dimudahkan untuk selalu menjemput sholat nih ya di awal waktu, dan mari kita dengarkan nanti lebih lanjut penjelasan Pak Farid terkait dengan kelanjutan tema sholatku jalan surgaku. Tapi seperti biasa di pagi hari ini Pak Farid akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat di sini dan keluarganya dan orang-orang sekitar kita senantiasa diberikan kesehatan, dan juga tentunya memberikan keberkahan ya. Kita lanjutkan doa-doa karena insya Allah para malaikat juga membersamai kita. Baik, kalau begitu Pak Farid ya, maka saya akan persilakan Pak Farid untuk membukanya dengan doa. Kepada Pak Farid dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, hadirin, kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak berbilang, nikmat yang tiada henti, nikmat yang tiada terputus, nikmat yang selalu kita terima setiap detik, setiap hari dalam kehidupan kita. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan yang begitu lapang, jalan yang begitu tenang, jalan yang begitu jelas bagaimana cara kita mendekat kepada Allah. Shalawat dan salam ini juga senantiasa kita sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan berdoa, dengan pembacaan doa. Kita berharap, kita meminta, kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, dan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk seluruh orang yang hadir dalam acara ini beserta keluarga besarnya, ya Allah. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka, ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup
dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju kepada ridho-Mu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ini juga ada permintaan ya, ada salah seorang sahabat kita. Ini beliau bernama Ibu Intan Purwanti binti Wawan Aziz. Saat ini beliau sedang dirawat di ICU RSPAD dengan menggunakan ventilator. Mari kita doakan semoga beliau segera diangkat penyakitnya, semoga beliau bisa segera pulih seperti sedia kala. Kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekaligus kita juga berdoa untuk kita semua, ya, untuk keluarga kita, untuk sahabat, untuk teman kita yang ada dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita menjadi salah satu ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak Anggi, betul ya, baru libur sehari saja kok rasanya mau mulai ini seperti ada sesuatu yang tidak lancar lagi gitu. Tapi tidak apa-apa, itu barangkali juga satu sinyal buat kita semua ya, bahwa kita diharuskan untuk istiqomah ya, untuk konsisten di dalam mencari ilmu, untuk belajar bersama-sama. Kenapa demikian? Karena sekali saja kita terhenti, maka memulainya lagi itu tidak mudah ya, tidak mudah. Baik, seperti biasa, ini ada beberapa pertanyaan dan satu testimoni. Hari ini tidak terlalu banyak, ya, cuman ada 3 saja, 2 pertanyaan dan 1 testimoni. Semoga apa yang ditanyakan, disampaikan oleh beliau-beliau ini memberikan manfaat yang baik, manfaat yang besar bagi kita semua. Yang pertama dari Ibu Irawati. Pak Farid, kalau suami melarang umroh gimana? Kalau ditentang tetap berangkat? Sederhana saja sih sebetulnya ini ya. Kok bisa ya umroh itu tanpa sepengetahuan suami gitu kan? Kok bisa seperti itu? Mestinya harus ada satu kesepakatan lah ya. Kalau memang terjadi seperti itu berarti ada sesuatu yang belum sempurna dalam kehidupan rumah tangganya. Ayo silahkan diperbaiki. Lalu kembali kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah sehidup sesurga itu, kita belajar pada saat itu di episode yang lalu gitu ya, kewajiban suami itu ada 5, kemudian kewajiban istri itu ya dari 3 dikerucutkan cuma 1, yaitu taat pada suami sepanjang tidak menyuruh kepada maksiat dan dosa gitu ya. Itu saja sederhana ya Ibu Irawati dan Bapak Ibu serta rekan-rekan hadirin semua. Kemudian yang kedua dari Ibu Dwi Mulyani. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat tahajud yang benar itu, apakah niat terus angkat tangan, doa, dan minta ampun baru takbir, atau niat langsung takbir? Mohon pencerahannya karena saya jujur masih belum yakin mana yang benar. Sederhana saja Ibu dan Bapak-Bapak yang lain gitu kan, kita kembalikan saja kepada tata cara sholat ya, karena sholat tahajud ini juga adalah bagian sholat yang seperti biasa yang lainnya juga, sama dengan sholat wajib juga ya. Kemudian setelah niat ya, ada yang dilafazkan pakai usholi misalnya, ada juga yang tidak gitu. Silahkan saja bagaimana kita memahami, bagaimana kita mau mengikutinya. Lalu kemudian kita melakukan takbiratul ihram ya, seperti itu saja ya, seperti itu saja. Yang terakhir testimoni, ini singkat banget nih Mbak, ini apa-apa ya.
Alhamdulillah juga Allah lagi tahu banget gitu kan, karena saya ada acara juga selepas dari kajian pagi hari ini. Jadi yang masuk cuman 3 gitu, alhamdulillah. Dari Ibu Wasti testimoni, terima kasih pencerahannya Pak Farid juga Mbak Anggi. Hati menjadi tenang, diasah terus nih agar semua persoalan hidup kita tidak panik karena dialah Allah yang maha menyelesaikan segala persoalan. Alhamdulillah, ini apa ya, satu kesaksian atau satu testimoni yang betul-betul sebetulnya seperti itu gitu. Ketika hidup kita ini semata-mata bergantung kepada Allah, ketika hidup kita ini benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah, ketika apa yang kita lakukan itu betul-betul lepas dari sesama makhluk, maka silahkan nikmati kehidupan yang sebetulnya indah gitu ya. Kehidupan yang sebetulnya itu sesuatu yang nggak ada persoalan kok ketika kita tahu rahasianya, ketika kita tahu caranya, ketika tahu bahwa sebetulnya Allah yang memiliki segala-galanya, gitu ya. Kemarin ada satu kajian juga saya pernah ikut, lucu gitu kan. Beliau menyampaikan, si Pak Ustadznya Dai menyampaikan dalam kajian itu, sebetulnya kapan sih kita ini butuh Allah gitu kan. Kita ini butuh Allah ketika utang kita nggak lunas. Bener juga gitu. Maksudnya begini, beliau ceritanya begini. Pada saat kamu, beliau begini, pada saat kamu mau ngambil rumah misalnya, gitu, rumah beli dengan KPR terus nyicil. Pada saat itu ingat Allah nggak? Pada saat kita mendatangi kantor marketingnya, developernya, kemudian pada saat misalnya tanda tangan di banknya, ya kita tentu bank syariah lah, secara syariah. Gitu. Apakah kamu ingat sama Allah? Jarang, nggak banyak orang yang ingat dengan Allah pada saat itu. Tapi ketika apa namanya cicilannya tidak bisa terbayar dengan baik, kemudian ada persoalan, bukan cuma sekedar ingat Allah, bahkan mengundang Allah untuk apa? Untuk menyelesaikan cicilannya itu. Sederhana gitu ya. Sederhana. Jadi mananya apa? Seharusnya sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita menjalankan sesuatu, minta izin dulu sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, Allah yang memberikan kemudahan, Allah juga yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kenikmatan. Minta dulu, gitu. Minta dulu. Ngomong dulu sama Allah. Minta dulu dengan cara apa? Salah satunya dan yang paling utama itu adalah dengan sholat. Wajib 5 waktu. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Tetapi sekali lagi, justru ibadah sholat ini yang notabene merupakan jalan terbaik, jalan paling utama, ya, jalan yang betul-betul memberikan kesempatan kita dialog langsung dengan Allah, minta langsung dengan Allah. Itu yang paling mudah kita abaikan. Itu yang paling mudah kita tinggalkan. Padahal nanti kita akan lanjutkan ya setelah break yang satu ini. Silakan Mbak Anggi, saya minta waktu seperti biasa 30 detik ya. Silakan Mbak. Baik, sebentar. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas jawabannya ya. Mudah-mudahan tadi juga memberikan tambahan wawasan, tambahan pemahaman buat kita, dan ya alhamdulillahnya Pak Farid siang ini juga ada ini mau ngisi training. Jadi nanti mohon doanya juga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Pak Farid dilancarkan nih acaranya, kegiatannya setelah membersamai kita ya, tetap meluangkan waktu membersamai kita di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, terima kasih yang sudah bergabung di kajian Sabtu pagi kami ya, Spiritual Journey Saturday Morning Talks, di mana kita sudah mengadakan ini sejak tahun lalu dan hari ini sudah masuk ke pekan 64. Alhamdulillah kita masih diistiqomahkan nih untuk bikin kajian-kajian ini, dan pembahasannya bervariasi ya, dari kajian-kajian Islami secara umum maupun juga terkait dengan ilmu magnet rezeki. Jadi di sini untuk yang alhamdulillah banyak yang sudah alumni Magnet Rezeki ya, mudah-mudahan semakin memperkaya ilmu kita, dan bagi yang baru bergabung pelan-pelan nggak apa-apa ya, karena semuanya juga rekamannya ada nih di Facebook dan di YouTube.
Pradita Channel, silakan bagi yang baru bergabung mau intip-intip kajiannya tinggal dipilih tema-tema yang paling mungkin dibutuhkan untuk saat ini karena banyak sekali ya kalau di follow satu persatu ditonton tentunya membutuhkan waktu yang tidak cepat ya. Dan ya di hari ini kita masuk kelanjutannya terkait dengan sholatku jalan surgaku part 2 ya, ya part 2 bagian kedua di mana pekan lalu atau 2 pekan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan keutamaan sholat ya kan, kemudian sudah sampai di takbiratul ihram, di Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah, dan mudah-mudahan hari ini kita dapat pencerahan nih yang lebih dalam lagi terkait hal ini. Baik, Pak Farid sudah siap? Kalau gitu saya serahkan kembali kepada Pak Farid. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, sudah muncul di layar? Ya, sudah muncul Pak. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. 2 minggu lalu kita belajar tentang sholat dan kita lanjutkan dengan minggu ini. Mohon maaf minggu lalu ada kegiatan yang tidak bisa ditunda gitu ya. Nah, di 2 minggu lalu, di pertemuan yang lalu kita belajar tentang makna dari bacaan mulai takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian sampai di Al-Fatihah. Silahkan dibuka lagi, diingat-ingat lagi. Kalau memang tidak ingat, silahkan dibuka rekamannya di YouTube ada, di Facebook juga ada. Dari apa yang kita pelajari di pertemuan terakhir kemarin, kita bisa melihat bahwa sebetulnya Allah itu begitu sayang dengan kita. Allah itu begitu mencintai kita. Allah itu benar-benar ingin hidup kita itu betul-betul bahagia, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, memberikan kenikmatan yang tiada berbilang bagi kehidupan kita. Allah itu seperti itu. Bahkan Allah itu membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk apa? Untuk kita ngomong langsung dengan Allah. Untuk kita berdialog langsung dengan Allah. Untuk kita meminta langsung dengan Allah, untuk kita mengadukan semua persoalan kita itu langsung dengan Allah. Ya, seperti itu. Itulah bukti bahwa Allah itu sayang dengan kita dan sayangnya Allah itu jauh melebihi sayangnya diri kita terhadap diri kita sendiri. Ya, saya Farid, saya sayang dengan diri saya. Allah itu menyayangi saya itu jauh lebih besar daripada saya menyayangi diri saya sendiri. Nah, ini satu kesempatan, satu peluang yang sangat besar, peluang yang sangat luar biasa. Tetapi kitanya ini yang tidak sadar, kitanya yang belum tahu barangkali, kitanya yang tidak mau memanfaatkan peluang untuk berdialog, berdiskusi, berbicara, mengadukan semua persoalan kita langsung kepada Sang Maha Pencipta. Kalau ada ilustrasi sederhana seperti ini, ketika kita punya satu persoalan di dalam pekerjaan saja, atau dalam kehidupan saja, lalu kemudian presidir kita atau CEO kita membuka pintu, membuka ruang untuk apa? Ayo, kalau ada apa-apa kamu ngomong langsung dengan saya. Atau misalnya beginilah, kita punya persoalan, lalu datanglah Pak Camat atau Pak Bupati atau Pak Gubernur atau Pak Jokowi sebagai presiden. Silakan Farid, kalau ada persoalan apa, ngomong dengan saya, nanti saya bantu selesaikan. Apa yang kita rasakan? Wah, bangganya itu luar biasa. Saya bisa langsung berbicara dengan wali kota, dengan bupati. Kemarin itu, kalau perlu saya update status di Facebook, di IG dan sebagainya, foto bareng dengan siapa? Dengan pejabat yang bisa memberikan keputusan langsung pada saat itu juga. Bangga nggak? Bangga luar biasa. Seneng nggak? Seneng luar biasa. Bahagia nggak? Bahagia luar biasa. Nah, dengan sesama manusia saja kita seperti itu perasaannya, kenapa dengan Allah tidak demikian? Kenapa dengan Allah kita tidak mengambil kesempatan itu? Kenapa dengan Allah kita mengabaikan ajakan Allah itu? Hayya 'alas shalah. Hayu, buruan kita sholat. Hayya 'alal falah. Hayu, buruan menggapai kemenangan. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, menjalankan sholat, maka Allah janjikan bahwa semua persoalanmu itu akan selesai.
akan selesai. Hayya 'alal falahnya itu. Di mana Pak bisa diselesaikan? Tengok kembali. Silahkan lihat kembali apa yang kita diskusikan di pertemuan terakhir di 2 minggu yang lalu. Makna dari takbiratul ihram, makna dari doa iftitah, makna ayat per ayat dari suratul Fatihah itu luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Dan sekali lagi makanya Allah juga menegaskan, ya, menegaskan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat kita itu 5 kali, 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. 17 kali juga kita membaca suratul Fatihah. 17 kali juga sehari semalam kita berdialog dengan Allah. 17 kali juga kita meminta kepada Allah. Kalau kita tahu 17 kali sehari semalam, itu baru ngitung wajibnya ya. Baru ngitung sholat wajibnya. Ditambah dengan sholat sunnah rawatib, misalnya 12 rakaat, 17 tambah 12 berapa? Udah 29 kali. Tambah dengan tahajud, dengan duha, dengan sholat taubat, Masya Allah, luar biasa. Sekian belas kali, sekian puluh kali kita berdialog dengan Allah, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Masa iya sih Allah itu tidak akan memberikan solusi kepada kita? Logikanya itu di mana? Sekali 2 kali saja kita bertemu dengan pejabat negara, bupati dengan gubernur atau dengan presiden misalnya gitu kan. Itu bangganya minta ampun, luar biasa, dan kita bisa berharap, kita yakin bahwa persoalan kita itu akan selesai. Sekarang puluhan kali kita menghadap kepada Allah. Puluhan kali kita berdiskusi dengan Allah, puluhan kali kita berbicara dengan Allah, meminta kepada Allah. Masa iya sih persoalan hidup kita itu tidak akan pernah selesai? Masa iya sih hal-hal yang kita tidak yakin akan bisa kita dapatkan, bisa kita selesaikan dalam kehidupan kita, tidak akan diselesaikan oleh Allah? Padahal Allah berjanji kan di situ. Kita lihat di Al-Fatihah yang kemarin itu ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, mari kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Setelah Al-Fatihah, kemudian membaca surat dan atau ayat, ya, karena sifatnya itu sunnah dan bebas untuk membaca surat apapun, jadi tidak akan kita bahas di sini. Lalu setelah itu kita akan melakukan gerakan ruku. Menurut Imam Malik tidak ada bacaan tertentu yang disyariatkan dalam ruku dan sujud. Namun demikian ya, menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama lainnya, di dalam ruku itu biasanya kita akan membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Artinya apa? Maha suci Tuhan yang maha agung, serta memujilah aku kepadanya. Kalau kita lihat nanti deh, ruku, sujud, ruku, i'tidal, dan sujud itu isinya adalah pujian kepada Allah. Ya. Ketika kita memuji seseorang, lalu kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang akan kita peroleh dari orang tersebut? Sederhana ya. Coba boleh ditulis di kolom chatnya. Ketika kita memuji seseorang, pertama, perasaan apa yang dirasakan oleh orang yang kita puji? Lalu kemudian yang kedua, feedback apa atau benefit apa atau adakah sesuatu yang kita peroleh dari orang yang kita puji itu? Silahkan, coba ditulis. Senang, senang, akan selalu diingat. Bahagia, balik memuji, senang. Oke, lalu apalagi? Apa yang kita dapatkan? Orang yang kita puji pasti hatinya bahagia, Masya Allah, senang. Bahagia, senang, senang, oke, mantap, luar biasa, bahagia dan akan didoakan, merasa senang, Masya Allah, luar biasa. Betul seperti itu. Nah, ketika seseorang yang kita puji itu senang, lalu apa yang akan kita peroleh dari orang itu kepada kita? Nah, bahagia dan menawarkan apa yang diinginkan, akan memuji kita, akan mengingat kita, Masya Allah, bahagia. Ya, sederhana, akan senantiasa mengingat kita, Masya Allah, betul, akan menyenangkan hati kita, betul. Oke, lalu apa lagi? Lebih kurang sama, ya. Lebih kurang akan sama seperti itu.
ketika memberikan yang terbaik untuk kita dari Ibu Eni Rohaini ya. Nah, ketika kita memuji seseorang, memuji seorang manusia, ya, itu saja bisa membuat orang itu senang, lalu orang itu paling tidak akan mengingat kita. Paling tidak akan mengingat kita. Lalu ketika kita memuji Allah, apakah Allah akan senang dengan pujian kita? Luar biasa. Manusia aja senang, apalagi Allah mendapatkan pujian dari kita. Lalu ketika Allah ingat dengan kita, Masya Allah, persoalan apa lagi yang tidak akan pernah selesai? Persoalan apa lagi yang tidak akan pernah selesai ketika Allah ingat dengan kita? Ketika kita memuji Allah, lalu Allah memuji balik kepada kita misalnya, atau Allah ingat dengan kita. Masya Allah, ketika kita punya persoalan kan tinggal ngomong, ya Allah saya punya persoalan ini, tolong, ya tolong bantu saya selesaikan persoalan ini. Lalu Allah, oh iya ya kemarin yang memuji saya ingat dia, saya ingat si orang ini. Dia ini orangnya baik, orangnya senang memuji orang, orangnya senang memberikan kebahagiaan bagi orang lain gitu. Ya sudahlah saya akan tolong, barangkali gitu bahasa kita. Barangkali gitu bahasa umumnya, bahasa orang awamnya lebih kurang yang seperti itu. Nah, ini yang terjadi ketika kita melakukan ruku, ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya, berarti kita sedang memuji Allah. Allah ketika kita puji merasa senang, lalu Allah mengingat kita. Lalu Allah akan mengabulkan semua keinginan kita. Lalu Allah akan mencukupkan semua keperluan kita. Bukankah ini yang kita inginkan dalam kehidupan? Ya, karena cuma Allah yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Makanya kenapa ketika kita ada satu hajat, ketika kita ada satu persoalan, ada satu keinginan, ada satu proyek, kata-kata begitu. Sebelum kita melakukan ikhtiar duniawi, sebelum kita melakukan ikhtiar lahiriah, ayo gelar sajadah dulu. Ayo lakukan sholat dulu. Ayo meminta dulu kepada Allah. Meminta izin, meminta berkah, meminta rahmatnya, meminta ridhonya. Sampaikan kepada Allah, ya Allah aku ridho dengan segala takdirmu, dengan segala qada dan qadarmu, dan aku meminta izin untuk melakukan kegiatan. Minta izin dulu kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholat. Di dalam sholat itu ada satu kalimat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang tidak mudah dalam kehidupan ini. Ketika kita tahu bahwa di dalam sholat kita, ruku saja, itu memiliki makna yang luar biasa. Lalu ketika berikutnya, iktidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Muji lagi, memberikan pujian lagi kepada Allah. Ketika kita memuji seseorang, seseorang akan merasa senang, seseorang akan merasa bahagia. Lalu minimal orang itu akan mengingat kita, mengingat kebaikan kita. Suatu saat kita meminta kepada orang tersebut, pasti orang itu tidak akan berpikir terlalu lama. Pasti orang itu akan mengingat apa yang pernah kita lakukan kepada yang bersangkutan. Bukankah kita selalu memuji seseorang jika kita ingin mendapatkan sesuatu? Kan begitu sederhananya. Misalnya anak kita, ya, terutama yang balita biasanya begitu ya. Disuruh makan, tidak mudah disuruh makan. Disuruh makan, sering menolaknya. Apa yang kita lakukan? Kalimat-kalimat apa yang kita berikan biasanya? Silakan Bapak Ibu, tuliskan di kolom chatnya. Kalimat-kalimat apa, rayuan seperti apa yang biasanya kita berikan kepada anak-anak kita supaya mereka mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Silakan, ya, santai saja sambil berbagi. Kalau yang tahu cara ngerayunya bagaimana anak-anak kita. Kalimat-kalimat seperti apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan ada. Kalau
Kalau mau melakukan nanti dikasih hadiah, keren Bu Leli. Memberikan hadiah, kasih permen, gitu ya. Apalagi atau jangan-jangan kita sudah pada nggak ingat dengan gimana cara ngerayu anak-anak kita, gitu ya. Sudah lewat. Kalau mau makan nanti anak soleh, gitu kan. Apalagi, ayo jangan-jangan udah pada nggak ingat lagi, ya. Ajak jalan-jalan sesuatu yang dia suka. Ya. Kalimatnya gimana biasanya? Ayo ganteng, ayo cantik, ayo soleh, ayo solehah. Kamu anak baik deh ya. Kamu anak baik deh, kamu anak pintar. Ayo makan dulu biar kamu nanti jadi sehat. Nanti kalau kamu banyak makan, banyak gizi, banyak sayuran, makan sayur, banyak vitaminnya, kamu kan jadi orang pintar. Ya. Kalau orang pintar nanti gimana ke depannya? Seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ya, sesederhana itu. Ayo say, anak pintar. Iya, oke Bu Irawati ya. Ayo, apalagi kalimatnya. Ayo sayang, pendekatan nanti dikasih penjelasan soleh-solehah biar sehat. Masya Allah, betul seperti itu, gitu kan. Kita memuji seseorang, memuji anak kita, memuji balita kita, supaya apa? Supaya dia bisa nurut, supaya dia bisa mau melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi tentunya dalam konteks sesuatu yang positif, gitu ya, yang positif. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, demikian juga kita dengan Allah. Ketika kita memuji Allah, tidak berarti bahwa Allah itu punya sifat seperti makhluk, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Allah itu maha suci. Allah itu sama sekali tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Tetapi apa yang saya sampaikan ini lebih kepada menggambarkan bahwa gampangnya tuh seperti itu. Ketika kita ingin meminta sesuatu kepada seseorang, mesti muji dulu. Sederhana kan, ketika ada orang mau pinjam duit ke kita juga begitu kan. Wah, luar biasa nih Ibu, misalnya Ibu Mila ini hebat ini. Ibu Lolis ini paling keren lah Ibu mah gitu. Ngobrol lama, sebetulnya begini ya Bu Lolis gitu ya. Saya itu ada keperluan mau pinjam uang berapa? 2 miliar aja misalnya. Kan ujung-ujungnya begitu. Ya, kan sering kita juga mendengar kalimat giliran minjemnya itu manisnya minta ampun, luar biasa baiknya. Giliran ditagih, wah galaknya ampun-ampunan. Gitu. Nah, itulah kita gitu. Memuji dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bukan berarti bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Alhamdulillah min dzalik. Enggak seperti itu. Tetapi memberikan gambaran, ilustrasi yang sederhana itu lebih kurang yang seperti itu. Ketika kita memuji Allah, ketika kita mengagungkan Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha terpuji, maka Allah pasti ingat dengan kita. Ya, pasti ingat dengan kita. Pasti Allah akan menjadikan kita ini sebagai orang yang spesial. Kan seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat orang yang sholatnya rajin di awal waktu, jumlah rakaatnya juga yang di luar wajib tentunya, itu juga luar biasa banyaknya, bangunnya di sepertiga malam terakhir, duhanya tidak pernah terlewat, rawatibnya tidak pernah terlewat, tahajudnya, sholat tobatnya, macam-macam. Seperti itu. Lalu bagaimana kehidupannya? Mari kita lihat. Belum tentu diberikan dalam materi yang melimpah ruah, belum tentu. Tetapi yang paling penting itu adalah ketenangan batinnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana sosok orang itu bisa menikmati hidupnya. Bisa jadi secara materi itu punya segala keterbatasan, tidak melimpah ruah. Tetapi bagaimana beliau begitu nyaman, begitu tenang, begitu bahagia dengan segala keterbatasannya. Bahasa kita seperti itu. Kenapa? Karena kelimpahan hidup itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita menyambungkan kepada teori-teori jurus magnet rezeki, ketika kita itu sudah memiliki ketenangan dalam hati, kebahagiaan di dalam hati, di dalam pikiran kita, itu berarti frekuensi pikiran kita itu, frekuensi hidup kita itu frekuensi yang tinggi. Maka biasanya insya Allah dengan segala pertolongan Allah kita akan mendapatkan kelimpahan. Bisa jadi dalam bentuk materi, bisa jadi dalam bentuk posisi jabatan dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Kenapa? Karena Allah sudah mengingat kita, Allah sudah dekat dengan kita. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Caranya dengan apa? Salah satunya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kita lanjutkan. Pada saat sujud ya, kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Sama dengan ruku, sama dengan iktidal tadi. Kita memberikan pujian kepada Allah. Kita memuji Allah, kita memohon kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Betul kan? Ketika misalnya kita sebagai pasangan suami istri, tiba-tiba suatu saat pasangan kita sedang ngambek, apa yang kita lakukan? Kan nggak mungkin pakai marah-marah. Pasti dengan pujian-pujian, pasti dengan berbagai macam cara yang lemah lembut untuk mendekati pasangan kita. Bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan respon lagi dari pasangan kita? Kita puji, kita berikan sesuatu. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Kita puji Allah, supaya apa? Supaya Allah tidak marah dengan kita. Kita puji Allah supaya Allah senang dengan kita. Dirayu Pak, Bu Mila, betul. Dirayu dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang baik, dengan pujian-pujian, dengan kalimat-kalimat yang membuat yang bersangkutan lalu luluh hatinya seperti itu. Nah, kita juga sama dengan Allah. Kita puji, kita rayu Allah. Supaya apa? Supaya Allah itu ingat dengan kita. Supaya Allah itu sayang dengan kita. Supaya Allah itu tidak meninggalkan kita. Kan seperti itu. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, ketika Allah dekat dengan kita, ketika kita ingat Allah, ketika Allah ingat dengan kita, persoalan apa dalam hidup ini yang tidak akan pernah selesai? Semua persoalan itu adalah datang dari Allah. Dan semua jawabannya ada di Allah, ada pada Allah. Ya sudah, lakukan saja seperti itu. Sujud kita lakukan. Ruku kita lakukan. Iktidal kita lakukan. Tarik lagi ke belakang, Al-Fatihah kita lakukan. Doa iftitah kita lakukan, takbiratul ihram kita lakukan. Semua rangkaian tadi sampai sujud ini membawa kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Membawa kita untuk apa? Berdialog langsung dengan Allah. Mengajarkan kita untuk apa? Ngomong langsung dengan Allah. Nggak usah pakai perantara. Nggak usah pakai orang lain. Kita langsung. Bukankah ibadah sholat ini tidak ada tawar-menawar? Zakat masih boleh tidak kita lakukan kalau kita tidak termasuk orang yang mampu untuk berzakat. Puasa boleh ada rukhsah, boleh diganti dengan fidyah misalnya kalau kita tidak kuat, boleh ditunda ke sementara nanti kita bayar lagi gitu kan. Naik haji bisa dibantu oleh orang lain misalnya seperti itu. Tetapi sholat ini tidak ada tawar-menawar. Lakukan sholat dengan sempurna dengan cara apa? Berdiri. Enggak bisa berdiri dengan cara duduk. Enggak bisa duduk dengan cara berbaring. Berbaring pun tidak mampu. Pada saat berbaring kita tidak bisa menggerakkan seluruh panca indera kita, tubuh kita. Gerakan mata saja itu sudah bisa mewakili untuk kita sholat. Nggak bisa gerakan pakai mata saja ya disolatkan. Begitulah pentingnya sholat di mata Allah untuk kita. Kenapa Allah begitu mementingkan sholat? Karena Allah ingin apa? Ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk ngomong langsung kepada Allah. Tuh, saking sayangnya Allah dengan kita. Nggak ada tawar-menawar urusan sholat itu. Nggak ada tawar-menawar. Nggak bisa dalam perjalanan safar ada rukhsahnya apa? Jamaah. Rukhsahnya ada apa? Qashar. Bisa. Qadha juga bisa seperti itu. Yang pasti tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak ada pengganti. Tidak ada pengganti untuk sholat yang kita tinggalkan. Selain apa? Selain sholat lagi. Masya Allah, betapa sayangnya itu bukti Allah sangat sayang dengan kita. Ayo datang ke aku, ngomong ke aku, barangkali begitu bahasanya. Ayo kamu hadir 5 kali sehari, datang. Apa persoalanmu? Apa maumu? Apa keinginanmu? Ayo ngomong. Aku pasti akan berikan apa yang kamu minta. Aku pasti akan kabulkan apa yang kamu inginkan. Kira-kira begitu bahasanya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Ya, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, luar biasa. Begitu dahsyatnya sholat. Tetapi kenapa kita itu paling gampang ninggalin sholat?
paling mudah untuk meninggalkan sholat. Nah, padahal Allah itu memaksa kita untuk datang kepadanya, gitu ya. Berikutnya ada duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Masya Allah. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 permintaan kita kepada Allah kita sampaikan pada saat kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Dosa, ya, dosa itu adalah beban yang menyebabkan kita tidak mudah melangkah menuju kepada ridho Allah. Kalau kita belajar ilmu magnet rezeki, hidup kita tidak bahagia, hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak nikmat, hidup kita tidak mudah. Hidup kita itu serba tidak berkecukupan, materi nggak berkecukupan, pasangan hidup mungkin juga tidak sakinah mawadah warahmah, persoalan datang bertubi-tubi. Penyebabnya apa? Ada perisai rezeki. Apa itu perisai rezeki? Itulah yang namanya dosa. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah. Kalau sehari semalam kita meminta ampun kepada Allah 17 kali melalui sholat wajib, kira-kira Allah bakal mengampuni dosa kita nggak ya? Kan gitu. Itu baru wajibnya, belum sholat sunnahnya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Kita meminta kepada Allah, kasihani aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Kalau kita sudah disayang oleh Allah, maka hidup kita itu akan terasa nyaman, akan terasa bahagia, akan terasa nikmat. Kita disayang sama orang tua saja bahagianya minta ampun. Kita disayang sama pasangan kita juga kita nikmatnya itu luar biasa. Kita disayang sama anak-anak kita itu tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Ketika kita disayang oleh orang lain, oleh pimpinan kita, oleh pejabat dan sebagainya, perasaan kita melambung, hidup kita merasa diri kita yang paling bahagia seluruh dunia. Apalagi kalau Allah yang menyayangi kita. Ini Allah lah yang nyuruh kita untuk minta kepada Allah. Hayya ala sholat, hayu sholat. Di dalam sholat kamu akan meminta seperti ini. Di dalam sholat itu kamu akan membaca seperti ini. Di dalam sholat kamu akan berdialog dengan aku seperti ini. Dan aku pasti akan berikan kepadamu. Sayangilah aku ya Allah. Ya, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, tutupilah segala kekuranganku. Tutupilah segala kekuranganku. Cukupkanlah segala kekuranganku. Manusia mana yang sempurna? Manusia mana yang betul-betul tidak pernah memiliki kekurangan? Nggak pernah ada. Kecuali para nabi dan rasul yang memang sudah terpelihara oleh Allah. Banyak sekali kekurangan kita. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah, tutupkanlah, cukupkanlah segala kekuranganku ya Allah, maka Allah akan tutup. Lalu kalau Allah sudah menutup kekurangan kita, mau apa lagi dalam hidup kita? Apalagi yang mau kita minta? Allahu Akbar. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Tinggikanlah derajatku. Ayo. Bukankah kita di dalam kehidupan banting tulang, berangkat pagi, pulang petang, ya, kemudian kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Peras keringat, keringat dingin, keringat panas, Masya Allah luar biasa. Jungkir balik, tujuannya apa? Supaya kita bisa tinggi derajat kehidupan kita. Supaya kita bisa meraih posisi yang di dalam pandangan kita ketika kita punya posisi itu. Ya, ketika kita punya derajat itu, maka orang akan hormat dengan kita, akan respect dengan kita, mereka akan kagum dengan kita, mereka akan mengacungkan jempol dengan kita, akan menghargai kita.
Kita minta kepada Allah, angkatlah derajatku ya Allah, warfa. Angkatlah derajatku. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, siapa yang bisa menghalang-halangi? Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, siapa yang bisa membantah? Siapa yang bisa membatalkan? Siapa yang bisa mencegah? Mintalah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimahullah. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Warzuqni, cukupkanlah rezekiku, berilah aku rezeki ya Allah. Minta kepada Allah. Rezeki ini macam-macam, termasuk materi, termasuk uang, termasuk harta yang menjadi pokok dari tujuan hidup kita. Yang menjadi target utama dalam kehidupan kita itu adalah secara umum adalah rezeki dalam bentuk materi. Mintalah kepada Allah. Pada saat kapan duduk di antara dua sujud. Wahdini, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Berikan aku petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bagaimana kita bisa hidup bahagia. Bagaimana kita bisa hidup nikmat dalam kehidupan. Petunjuk supaya kita bisa tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 17 kali minimal kita minta petunjuk kepada Allah. Itu dengan catatan kalau kita sholatnya rajin. Lah kalau kita sholatnya kita tinggalkan, sholatnya kita tidak pernah lakukan. Kita lakukan juga misalnya dengan cara yang tidak tertib, dengan cara yang tidak tepat waktu, dengan cara yang tidak di awal waktu. Artinya apa? Berarti kita masih menomor duakan, menomor sekiankan sholat. Itu maknanya kita juga menomor sekiankan Allah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah tidak mengingat kita sebagai salah satu makhluk. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata hidup kita tidak pernah bahagia. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata hidup kita penuh dengan persoalan-persoalan yang menggulung kehidupan kita, menggulung pikiran kita, dan kita tidak mudah untuk keluar dari persoalan. Ada berita kemarin di salah satu TV nasional, ada orang bunuh diri. Ada seorang ibu rumah tangga bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara tidak tahan. Dengan apa? Dengan teror dari debt collector, urusan pinjol lagi. Subhanallah, astagfirullah. Kenapa sampai seperti itu? Ini kan pinjol ini kadang-kadang dijadikan sebagai shortcut, alat cepat ya. Cara cepat untuk memenuhi kebutuhan kita, keperluan kita. Pinjol, pinjaman online. Fintech bahasanya. Masya Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah? Bukankah Allah menjanjikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ada nih di dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu. Mintalah rezeki. Warzuqni, minta rezeki sama Allah. Jangan minta rezeki sama makhluk. Jangan minta rezeki sama sesama manusia, minta sama Allah. Walaupun nanti syariatnya datangnya juga lewat sesama makhluk. Walaupun nanti jalannya memang datangnya melalui makhluk juga, melalui sesama manusia. Tetapi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Ada orang mengatakan rezeki yang paling rendah derajatnya itu adalah harta. Tetapi justru itu yang paling kita kejar-kejar. Rezeki yang paling tinggi nilainya itu ada yang mengatakan adalah kesehatan. Masya Allah. Kesehatan kita abaikan demi apa? Demi uang. Kesehatan kita abaikan demi apa? Demi harta. Tapi ketika kita sudah mendapatkan uang, sudah mendapatkan harta, uang kita, harta kita dihabiskan. Untuk apa? Untuk berobat, untuk balik menjaga kesehatan. Itulah manusia, itulah kita. Kadang-kadang hidupnya itu lucu gitu ya. Mengabaikan kesehatan demi untuk mendapatkan uang. Ketika uang didapat, uangnya dihabiskan untuk berobat, untuk mengembalikan kesehatannya. Itulah kita. Itulah kita barangkali yang memang hidup kita selama ini belum sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa'fu anni, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku. Menarik Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah.
kalimatnya diawali dengan Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, ditutup dengan wa'fu ani, dan berikanlah ampunan kepadaku. Minta ampun kepada Allah, mengaku sebagai orang yang bersalah, mengaku sebagai orang yang tidak memiliki daya upaya apapun, lalu setelah sekian banyak permintaan, kita tutup dengan berikanlah ampun kepadaku ya Allah. Masya Allah. Ini artinya apa? Ini maknanya apa? Bahwa kita itu betul-betul bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bukan seseorang, bukan sesuatu yang bisa melawan kehendak Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa. Nah, kalau sekarang, jangan nggak berani Bang masuk ke ranah politik gitu. Mau ngomongin PCR, nggak jadi dah. Ya, nggak jadilah. Nanti bisa jadi gibah. Kita sama-sama tahu gitu kan. Ada orang yang mencoba memancing di air keruh gitu ya, orang lagi susah, orang lagi sulit, orang lagi macam-macam, tiba-tiba dia menangguh keuntungan. Allahu Akbar gitu, yang seliweran seperti itu ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka-mereka yang seperti itu. Semoga Allah membukakan pintu taubat, pintu hidayah ya, dan menjadi seorang muslim yang kafah kalau setiap muslim. Kalau non muslim semoga jadi mu'alaf nantinya. Kita doakan yang terbaik saja ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita lihat kembali. Nah, bacaan tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah. Sayyidil Habib Al-Jufri pernah menerangkan, ya, pernah melakukan satu kajian tentang makna bacaan tasyahud ini. Menurut beliau, bacaan tasyahud ini adalah satu kalimat yang sangat agung. Ini adalah kalimat dialog dalam peristiwa yang maha agung, yaitu pertemuan Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Kalimat-kalimatnya mari kita lihat ya. Kalimat-kalimatnya mari kita lihat. Pada saat Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Maknanya segala penghormatan adalah milik Allah, juga kesejahteraan dan kebaikan. Semuanya ini adalah milik Allah semata. Lalu Allah membalas kalimat tersebut pada saat dialog di Isra Mi'raj itu. Allah menyampaikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga tercurah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Semoga juga rahmat Allah dan berkahnya pun tercurah kepadamu wahai Nabi. Dialog antara Allah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita baca. Jadi seolah-olah sekarang kita yang sedang berdialog dengan Allah. Lalu Nabi menjawab. Ketika Allah menjawab demikian, Rasulullah menjawab kembali gitu kan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera tercurah kepada kami dan hamba-hambamu yang soleh. Allahu Akbar. Disinilah keluhuran budi pekerti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera tercurah kepada kami dan hamba-hambamu yang soleh. Jadi beliau itu tidak mengatakan hanya kepada dirinya sendiri, tapi beliau mengingat kita, mengingat umatnya. Ya, mengingat umatnya. Apa itu? Beliau mengatakan kepada kami dan hamba-hambamu yang soleh. Supaya apa? Kita juga mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Allah itu sudah sayang dengan kita. Allah itu membuka pintu diskusi, pintu dialog dengan kita. Lalu turun juga seorang Rasulullah yang begitu mencintai umatnya.
pada saat berdialog dengan Allah, beliau tetap ingat kepada kita, tetap membawa nama kita untuk diikutsertakan, mendapatkan apa? Salam sejahtera dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lalu menurut Habib Ali Al-Jufri juga diteruskan ya, Allah mengabulkan doa Nabi itu ya, dengan menyerahkan kunci pintu surga bagi Rasulullah dan semua orang beriman. Apa kunci pintu surganya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah pintu masuk menjadi seorang muslim itu adalah kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat. Ketika seorang non-muslim masuk menjadi pemeluk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan kunci surga. Artinya apa? Surga itu akan diberikan kepada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kunci surga itu akan diberikan kepada kita yang beriman kepada Allah dan kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Berapa kali dalam sehari kita mengucapkan dua kalimat syahadat? Artinya apa? Berapa kali di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita membuka pintu surga dengan kunci yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita nggak sholat, berarti kita tidak pernah mendapatkan kunci surga itu. Kalau kita sholatnya diabaikan, berarti kunci surganya tidak diberikan kepada kita. Mau jadi orang yang tidak mendapatkan surga, jangankan surganya, kuncinya aja kita nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena memang kita tidak pernah membaca dua kalimat syahadat selama sholat. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Lalu kemudian setelah kunci surganya diberikan kepada kita, lalu ditutup dengan pembacaan sholawat. Ditutup dengan pembacaan sholawat. Ya. Sholawat itu dapat memuji Nabi, memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu barang siapa yang membaca sholawat, maka Nabi Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita pada saat di yaumil akhir. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah, selesai kita membaca tasyahud akhir, kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Maknanya apa? Kita mendoakan semua orang, semoga kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan kepada Anda sekalian, juga rahmat Allah serta barokahnya. Di dalam jurus magnet rezeki, itu ada yang disebut dengan kickback. Kickback itu adalah mendoakan orang lain. Maka doa itu juga akan kembali kepada diri kita. Kalau setiap hari 5 kali dalam satu hari kita mendoakan orang banyak, itulah makanya kenapa kita diwajibkan, tanda petik, diharuskan untuk sholat berjamaah. Karena kita akan mendoakan orang lain. Menyampaikan selamat kepada orang lain dengan cara menyampaikan, dengan cara mendoakan selamat kepada orang lain, maka doa itu juga akan kembali kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali. 1 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. 5 kali dalam satu hari. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, dengan sholat rawatib dan sebagainya. Bukankah sepanjang itu berarti kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah? Pada saat itu kita sedang menyebarkan kebaikan. Pada saat itu kita sedang menebarkan berbagai kenikmatan, kebahagiaan kepada sesama makhluk yang lain. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahumullah. Selesai salam, selesai pula kajian kita pada pagi hari ini. Dan ingat, ya, betapa sholat ini merupakan satu proses dialog yang paling mesra antara makhluk dengan sang Khalik, antara kita dengan sang pencipta kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan kesempatan berdialog langsung dengan pejabat, dengan orang penting, dengan orang yang tidak mudah untuk mendapatkan waktunya, betapa bangganya diri kita, betapa bahagianya diri kita, betapa kita itu mendapatkan anugerah yang Masya Allah merasa luar biasa. Allah berikan kesempatan, Allah mengajak kita, Allah memaksa kita untuk berdialog.
Sholat itu merupakan ibadah wajib yang tidak bisa ada gantinya. Rukhsahnya ada, keringanannya ada, tetapi gantinya itu tidak ada. Artinya apa? Allah tuh maksa, ayo, ayo, kamu datang ke aku. Ayo kamu dialog dengan aku. Ayo kamu curahkan persoalanmu. Ayo kamu minta tolong dengan aku. Allah yang maksa. Lah kita udah dipaksa-paksa juga tetap aja nggak mau. Lalu ketika hidup kita tidak bahagia, siapa yang salah? Lalu ketika hidup kita tidak nyaman, siapa yang salah? Lalu ketika kita merasa semua persoalan datang bertubi-tubi, datang silih berganti, patah satu tumbuh seribu, ya, luar biasa, siapa yang salah? Bukankah Allah udah menawarkan? Bahkan Allah udah maksa, kamu datang ke aku, ayo ngomong, apa ya persoalanmu, ayo ngomong. Walaupun sebetulnya Allah udah tahu persoalan kita itu apa. Cuman dia tuh kepingin kita itu datang berdialog. Kan begitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah, memberikan kesempatan kepada kita, tapi kitanya yang memang tidak pernah mau untuk mengajak diri kita sendiri untuk melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sementara Mbak Anggi untuk di minggu ini, Sabtu ini. Ya, terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan dulu sementara. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan ya terkait dengan kelanjutan nih tentang sholat, dan Masya Allah ya Bapak Ibu ya, dalam banget pembahasan Pak Farid. Mudah-mudahan karena ternyata setiap tahapan sholat, apa yang kita baca ya, wah, mengandung makna yang sangat dalam untuk hubungan kita ya dengan Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu semakin membawa kita nih untuk bisa khusyuk ya, bisa khusyuk kembali, bisa benar-benar menghadirkan hati, pikiran, jiwa kita pada saat kita masuk dalam sholat, seakan-akan kita memang lagi berhadapan dengan Allah. Ini adalah salah satu, kemarin saya kebetulan belum lama juga baca buku ya, bagus banget, ada hadis dari H.R. Bukhari, Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perbuatan yang aku sukai, seperti bila ia melakukan yang fardu yang aku perintahkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan berikan kepadanya. Masya Allah ya. Ternyata bagaimana pentingnya kenapa kita harus khusyuk ya, dan juga selalu menjaga sholat kita, karena pada saat sholat itulah kita bisa benar-benar nih bermesraan ya, merayu Allah dan segala macam. Dan mungkin ya pada saat kita diberikan ujian itu karena Allah lagi cemburu, karena kita sibuk fokusnya sudah ke dunia, sehingga kita dipaksa untuk kembali bermunajat kepada Allah. Mau bukunya? Baik, nanti saya info ya Bu Iro. Dan ya, ini sudah ada yang raise hand, Bu Sumiati ini mau bertanya atau apa? Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir, dan seperti biasa Bapak Ibu ya, apabila ada pertanyaan di sesi hari ini, mohon izin kita memang tidak membuka tanya jawab langsung, karena biasanya Pak Farid juga perlu mengecek lagi ya, membantu supaya pada saat memberikan jawaban benar-benar sudah mengecek nih dalil-dalil segala macam. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh langsung tuliskan di kolom Facebook, atau langsung chat ke saya ya di 0812 1139 1230. Insya Allah nanti Pak Farid akan bahas di kajian pekan berikutnya ya. Seperti itu. Dan sebelum kita akhiri, mohon izin Bapak Ibu, di sini saya info seperti biasa terkait dengan sahabat berkat cinta ya, laporannya, karena kita kemarin 2 minggu ya nggak hadir, nggak kajian maksudnya.
Dan alhamdulillah di pekan lalu ya, Jumat pekan lalu 29 Oktober, meskipun kita nggak kajian, masih bisa kita berbagi sahabat berkah cinta ini ke 4 kota, di Lampung, di Semarang, di Sidoarjo, dan di Nganjuk, sebanyak 1.200.000, dan ini juga saldo masih ada waktu minggu kemarin masih ada 710 yang kemudian di carry forward atau ditambahkan masuk ke pekan ini ya, di Jumat di Jumat 5 November kemarin kita juga kembali melakukan sedekah bersama di 4 kota juga, di Lampung, Semarang, Jombang, dan Nganjuk ya, sebanyak total 1,2 juta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat surgaku yang sudah turut berpartisipasi dan mendukung program ini. Tapi dipersilakan jika sudah terbiasa menyalurkan sendiri, bebas aja ya, santai aja Bapak Ibu. Bagi yang ingin kita sama-sama di sini berbagi, ya membantu juga teman-teman di dapur Kak Cinta, mudah-mudahan menjadi keberkahan kita bersama. Mungkin seperti itu, dan ya seperti biasa kita akan tutup kajian ini dengan doa dari Pak Farud jadi Pak Farid untuk penutup maksudnya ya, supaya ya kita mendapatkan manfaat dari kajian hari ini semakin berkah, dan ya juga semakin memudahkan kita nih untuk bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa dicintai olehnya. Silakan Pak Farid untuk menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Memang nggak boleh libur besok-besok Pak, jadi banyak yang keselipat-selipat. Kagok lagi ya Pak Farid ya. Manusiawi Mbak. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, sekaligus kita bersyukur kepada Allah karena apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan, alhamdulillah. Kemudian kita juga nanti berdoa semoga kegiatan kita hari ini siapapun itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni, semata-mata berkasih sayang karena-Mu. Ya Allah ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, ada rasa sombong, ada rasa iri hati, ada rasa dengki dan dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Afu, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Allah ya Mujib, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau hari ini tidak seperti biasa sampai jam 7.30 karena memang materinya juga sudah selesai ya. Yang panjang itu pertemuan terakhir kemarin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid Auladi atas kajiannya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semakin menguatkan kita ya, tekad kita untuk selalu menjaga sholat dan ya silakan berbagi kajian, info kajian ini termasuk khususnya terkait kajian tentang sholat ini nih dengan orang-orang sekitar kita karena tentunya pasti masih banyak ya yang belum paham di bagaimana kebesaran dan keagungan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertemu padanya minimal 5 kali sehari. Ya, sebelum diakhiri seperti biasa Bapak Ibu silakan di-on-kan kamera videonya karena kita akan foto bersama. Silakan. Terima kasih nih ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Alhamdulillah. Baik, ya. Oke, silahkan boleh sambil di-on-kan kamera videonya. Oke, baiklah. Kalau gitu seperti biasa, wah Bu Dwi Ismayanti udah standby ya. Silahkan kita menjemput ridho Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu khusyuk nih dalam menghadapnya di dalam sholat-sholat kita. 1, 2, 3. Oke, dan kemudian angka 1, di magnet rezeki 1 sama terhubung dan ya kita serahkan ya segala urusan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati awal bulan ini bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya, sehidup sesurga, anak-anak soleh-soleha. Kita semua juga mudah-mudahan bisa secepatnya dimampukan hadir kembali ke Baitullah ya. Betapa rindunya kita nih 2 tahun belum bisa mengunjungi Baitullah. Oke, sehat selalu, sukses selalu Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kang. bersama dengan Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Pak Farid, salam sehat. Terima kasih atas infonya. Duluan ya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على
الإيمان